Shalom jemaat kekasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GBI Visi Pemulihan Makassar. Bersama saya Kaleb akan memberikan 5 tips ibadah online pada saat ini. Yang pertama, persiapkan diri Anda dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, mengikuti ibadah sampai selesai. Yang ketiga, beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, terlibat dalam doa, pujian, penyembahan, dan mencatat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Yang kelima, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat melalui via transfer atau menyimpan ke dalam amplop dan diserahkan ke bendahara yang ada. Itulah beberapa tips yang kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat kekasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya percaya pada hari ini kita merasakan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu saya undang semua kita bisa bangkit untuk berdiri. Kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada Bapa. Semua karena Engkau, semua karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa selalu memenuhi seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat semua anugerah-Mu yang sangat luar biasa bagi setiap kehidupan kami Bapa. Pada saat pagi hari ini Bapa, kami menyiapkan hati kami mau memuji menyembah Engkau. Kiranya lawatan Tuhan turun saat ini memenuhi seluruh kehidupan kami Bapa. Urapan-Mu turun menjamah seluruh kehidupan kami Bapa. Kuasai kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah kemurnian hati-Mu mengalir pada pagi hari ini Bapa. Menyucikan, menguduskan kami Tuhan. Kami tolak setiap kuasa kegelapan apapun bentuknya ya Roh Kudus. Kami satukan hati kami tolak, singkirkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau hanya Allah Roh Kudus saja yang turun melingkupi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan semuanya, biarlah seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Saya persilakan kembali jemaat untuk duduk. Mari sama-sama kita bangun hubungan yang lebih intim lagi bersama dengan Roh Kudus. Mari bawa hati kita pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Mari berikan sembah yang terbaik bagi Dia. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Pengagungan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu
setiap kataku Kau pun menunggu. Haleluya. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
surga-Mu, hadirat kekudusan-Mu itu melingkupi seluruh kehidupan kami, menyucikan, menguduskan kami dari hari ke hari, membawa kami semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Semua karena kasih dan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biar kami terus mengejar hadir-Mu dalam setiap hidup kami. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita terus dipenuhi dengan hadirat Tuhan seumur hidup kita. Mari terus kita minta Roh Kudus untuk terus memenuhi kita. Amin. Saatnya kita akan memuji-muji Tuhan. Kita percaya bahwa terus kita mau bangkit bersama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Sebab Yesuslah menara kita, sebab Yesuslah gunung batu kita. Kita mau terus memuji Dia sebagai Allah yang kuat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oh, oh, oh. Mari sama-sama kita katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya.
lebih lagi beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Masih tetap bersuka cita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan setiap bencana hati kita. Kita mau lebih lagi diusi oleh firman Tuhan. Kita mau hidup lebih lagi di dalam firman-Nya yang sebab firman-Nya ya dan amin. Janjinya ya dan amin. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah berubah. Haleluya Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya. Lebih sungguh lagi sama-sama. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur hari ini atas kemenangan yang Engkau berikan bagi kami, perlindungan-Mu yang nyata atas kami.
sehingga kami boleh terus menikmati, merasakan, mengalami lawatan kasih Tuhan nyata atas hidup kami. Kami sudah memuji, menyembah, mengagungkan Engkau, dan saat ini firman-Mu hendak kami dengarkan. Sebelum hamba-Mu sampaikan, Roh Kudus urapi sepanjang pemberitaan firman Tuhan, kawal dengan pengurapan yang tidak terbatas, sehingga firman Tuhan yang menyampaikan firman yang hidup, firman yang memberkati. Semua yang mendengarkan dijamah, dilawat oleh Tuhan. Waktu firman disampaikan, Roh Kudus bekerja, kawal pemberitaan firman Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Pemulihan terjadi. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami sudah berdoa dan menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya percaya hari ini saudara-saudara ada dalam pengawasan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya percaya saudara-saudara kita sedang alami penggenapan firman Tuhan, bahwa kita sedang diperhitungkan oleh Tuhan, kita sedang dipelihara oleh Tuhan, kita sedang alami mujizat dari Tuhan, kita sedang alami pemeliharaan dari Tuhan. Olehnya saudara tetap bersukacita, terus mencari Tuhan, terus andalkan Tuhan, dan jangan takut oleh apapun. Sesuai dengan firman Tuhan minggu yang lalu di mana kita belajar tentang kekudusan, dan hari ini saya akan bawa lagi beberapa poin tentang bagaimana kita harus hidup kudus hari-hari ini. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin kita bertemu dengan Tuhan. Tanpa kekudusan tidak akan mungkin ada kebahagiaan. Kebahagiaan sejati itu hanya ada pada waktu kita hidup di dalam kekudusan, sesuai dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dalam Matius pasal 5 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita hidup kudus dan di mana kita akan melihat Tuhan. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai 21. Saya ulangi, Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama saudara-saudara. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun menguduskan dalam kebenaran. Saya ulangi ayat 18, 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Puji Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam Yohanes pasal 17 ini, di mana saudara-saudara jemaat ketahui sesuai dengan firqop ini, bahwa ini doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya khususnya, dan juga bagi orang yang percaya kepadanya, supaya mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memang sudah berkata bahwa akan terjadi kelak kejahatan demi kejahatan. Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi ke depan, sehingga Yesus berdoa khusus bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang percaya yang sudah diberikan kepadanya, sesuai dengan dalam pembacaan dalam firman Tuhan ini yang saya ambil dari Yohanes 17, dikhususkan kepada ayat 15 sampai 21 tadi. Jika saudara memperhatikannya, dikatakan begini, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Saya ulangi sekali lagi, saya garis bawahi, dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal
5 ayat 19 berkata begini, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saya ulangi sekali lagi, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jelas firman Tuhan berkata di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus juga sudah berdoa demikian di ayat yang ke-15 tadi dikatakan, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan Yesus juga mengajarkan dalam doanya, itu doa Bapa kami, salah satunya di sana adalah dikatakan begini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, memang kita tidak bisa hindari apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kita tidak bisa lari dari kenyataan yang ada di dunia ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang pilihan, kita harus hadapi dunia ini dengan penuh kekuatan, penuh antusias, penuh semangat. Kenapa? Karena kita tidak sendirian. Saudara-saudara tidak sendirian. Karenanya jangan takut dengan keadaan yang sedang terjadi, jangan bimbang dengan keadaan yang sedang terjadi. Tetaplah berpegang pada janji firman Tuhan. Yesus sudah berkata bahwa aku tidak akan membiarkan kamu, aku tetap menyertai kamu, aku tetap melindungi kamu, aku tetap menjaga kamu, aku tetap memelihara kamu. Itu sebabnya dinyatakan begini bahwa aku berdoa supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara-saudara, ada perlindungan Tuhan bagi saudara-saudara. Ada perlindungan yang sedang terjadi bagi saudara-saudara siang dan malam. Karena itu jangan pernah takut waktu saudara berjalan, waktu saudara belajar, waktu saudara beraktivitas, waktu saudara bekerja. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun dunia ini dalam kuasa si jahat, tapi saudara bukan dari dunia ini. Saudara ada dalam tangan Tuhan. Saudara dan semua kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Karena itu percaya. Itulah sebabnya saudara-saudara penting untuk terus kita menjaga kekudusan. Setiap kali doa-doa dinaikkan, kata kekudusan ini selalu dinyatakan. Dan pesan-pesan Tuhan hari-hari ini adalah bagaimana gereja harus menjaga kekudusan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan harus menjaga kekudusan. Pelayan-pelayan Tuhan, kalau mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, harus hidup di dalam kekudusan. Karena hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan itu dipandang layak untuk menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam kekudusan itu yang layak menerima janji-janji Tuhan. Dan saudara dan saya ketahuilah bahwa saudara sudah dikuduskan. Sama-sama katakan sudah dikuduskan. Sama-sama katakan sudah dikuduskan. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini, mari belajar untuk terus hidup di dalam kekudusan. Kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, yang pertama, saudara-saudara, apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya terus hidup di dalam kekudusan? Kekudusan, perhatikan ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Mereka bukan dari dunia ini. Sama-sama katakan saya bukan dari dunia ini. Sama-sama katakan saya bukan dari dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan kejahatan. Katakan dunia ini penuh dengan kejahatan. Tempat tinggal saya di dunia ini hanya sementara. Tempat yang sesungguhnya adalah surga. Katakan tempat yang sesungguhnya ada di surga. Karena itu saudara-saudara, jangan cintai dunia ini. Paulus berkata di dalam suratnya kepada kitab Roma pasal 12, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Saudara harus rubah pikiranmu bahwa saudara kamu sudah dikuduskan. Kamu bukan ada lagi di dalam dunia ini, berasal dalam dunia ini, tetapi kamu berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Kamu tidak berada di dalam kekuasaan di dunia ini, tetapi kamu ada di dalam kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Itulah dalam kerajaan surga. Karena itu dikatakan ayat 16, perhatikan, mereka bukan dari dunia ini,
sama seperti aku bukan dari dunia ini. Kita sedang melayani Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang mengikut Tuhan yang adalah dasarnya dari surga. Dan saya percaya kemudian kelak dan firman Tuhan dinyatakan bahwa ketika tempat sudah disediakan, maka Dia datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai untuk masuk ke dalam pemerintahan yang sebagaimana dengan firman Tuhan katakan. Ayat 17, apa yang harus kita lakukan untuk bagaimana supaya bisa hidup di dalam kudusan dan terus hidup di dalam kekudusan. Sama-sama baca di ayat 17, dikatakan begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama-sama sekali lagi katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, saya percaya berbicara hidup kudus itu hal yang terlalu berat memang. Tetapi sekali lagi pernyataan ini bahwa hidup dan mati itu ada di dalam bagaimana kita hidup kudus. Saya ulangi sekali lagi, hidup dan mati adalah bagaimana ada di dalam kekudusan. Ingat, kalau kamu tidak hidup kudus, kamu binasa. Tapi kalau kamu hidup dalam kekudusan, memiliki hidup yang kekal, itu janji Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara mau untuk hidup di dalam kerajaan surga. Karena saudara bukan di dunia ini. Mau tidak mau, suka atau tidak, kita harus hidup di dalam kebenaran. Jadi yang pertama, supaya hidup dalam kekudusan adalah cintai firman Tuhan. Sama-sama katakan, cintai firman Tuhan. Ya. Saudara, ada orang yang mau berkata mau hidup kudus. Ada orang berkata mengasihi Tuhan. Ada orang berkata bahkan melayani Tuhan. Tetapi kalau tidak mencintai firman Tuhan, tidak akan bisa, saudara-saudara. Bukti dari bahwa kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengenal Tuhan kita adalah kita harus cintai firman-Nya. Karena pertama, mengapa harus mencintai firman Tuhan? Karena di dalam mencintai firman Tuhan, di dalam merenungkan firman Tuhan, di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam membaca merenungkan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, maka kekudusan itu pasti terjadi. Sesuai dengan firman Tuhan ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, waktu saudara mencintai firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, percayalah, saudara sedang mengejar kekudusan. Jangan abaikan firman Tuhan. Jangan lewatkan setiap hari tanpa membaca merenungkan firman Tuhan. Tidak penting berapa banyak kamu baca, yang penting kamu baca, renungkan firman Tuhan, pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Mazmur 100 ayat 5, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, waktu kamu mencintai firman Tuhan, kamu tidak hidup dengan dunia ini. Waktu kamu mencintai firman Tuhan, kamu hidup tidak di dalam kegelapan. Kamu tidak berjalan dalam kegelapan. Waktu kamu hidup mencintai firman Tuhan, hidupmu hidup di dalam terang. Pikiranmu terbuka, pikiranmu terang, hatimu terang, jalanmu di jalan yang terang. Tidak di tempat-tempat yang gelap. Tidak hidup dengan kuasa kegelapan, tidak hidup dengan perjinahan, tidak hidup dengan percabulan, tidak hidup dengan perjinahan, tidak hidup dalam perdukunan, tidak percaya kepada mantra-mantra, kepada dukun-dukun, kepada ilmu-ilmu, kepada sihir-sihir, tidak hidup di dalam kepahitan, tidak hidup di dalam kebencian. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, di sana dikatakan adalah bahwa barang siapa yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan sampai sekarang. Itulah sebabnya saudara, kalau kamu mencintai firman Tuhan, kamu tidak hidup dalam kegelapan, kamu tidak hidup dalam kebencian, kamu tidak hidup dalam pemberontakan, kamu tidak hidup dalam kenajisan, kamu tidak hidup dalam pornografi, kamu tidak hidup dalam perjinahan, kamu tidak hidup dalam kesombongan, kamu tidak hidup dalam pemberontakan, tetapi kamu hidup sesuai dengan janji firman Tuhan. Karena itu cintai firman Tuhan. Saudara, itu yang pertama, bagaimana harus hidup di dalam kekudusan. Sama-sama katakan, saya harus hidup di dalam kekudusan. Sama-sama katakan, saya harus hidup di dalam kekudusan. Saudara, itu mutlak, itu harus, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Amin. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Yang kedua, saudara, yang ayat 18, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka,
supaya 21 supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Saya ulangi, maafkan, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yang kedua, bagaimana untuk kita supaya harus hidup kudus, ya, karena kita sedang memuji menyembah Tuhan yang kudus. Saya ulangi sekali lagi, karena kita sedang memuji menyembah Tuhan yang kudus. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak, tetapi sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara sekalian harus hidup di dalam kekudusan. Garis bawah ini, harus hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga, yang adalah kudus. Tuhan berkata begini, kuduslah kamu karena aku Tuhanmu kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Kita harus hidup di dalam kekudusan, karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia hidup dalam kekudusan dan Dia Maha Kudus. Kalau saudara belajar tentang doa Bapa kami, di sana dikatakan Matius pasal 6, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Teks yang sebenarnya dikatakan begini, bukan dikuduskanlah namamu, tetapi di sana dikatakan bahwa Bapa yang di surga, betapa kuduslah namamu, betapa agunglah namamu, betapa mulialah namamu. Itu yang sebenarnya. Dan saudara, kalau kita diperkenankan untuk menyembah Bapa kita, mengikuti Yesus Tuhan yang begitu mulia dan kudus, bukan karena saudara sudah layak, tetapi karena saudara suka atau tidak harus hidup kudus. Karena saudara, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang kudus. Jadi mau tidak mau, saudara, kita harus hidup kudus. Di ayat yang ke 19 perhatikan begini, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Sudah katakan amin. Nah itu dia. Jadi 2 poin firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan, lanjutan firman Tuhan yang khotbah minggu yang lalu, dan Tuhan tolong ini yang akan terus menjadi bahan renungan kita ke depannya, ya. Nah saudara, yang pertama tadi bagaimana untuk supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan, mencintai firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan. Yang kedua adalah karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Mulia. Jadi mau atau tidak, suka atau tidak, tetapi harus sebagai pengikut Kristus hidup kudus, karena Tuhan kita Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya sudah berdoa, akan berdoa dan terus berdoa supaya saudara-saudara alami persekutuan dengan Tuhan, alami kebangunan rohani di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Jadilah Tuhan. Dan hari-hari ini di mana kita akan terus mencari Tuhan sebagai sumber segala-galanya bagi kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 di sana, saya tidak perlu bacakan. Saudara siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus dari roti dan anggur yang saudara-saudara sudah siapkan semuanya. Saudara, kita mau berdoa. Sebelumnya mengingatkan firman Tuhan berkata begini dalam Yohanes pasal 6, Yesus bersaksi, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Dan ayat 52 mulai sampai 54 di sana, kalau nanti saudara perhatikan, ada beberapa hal tentang bagaimana pentingnya perjamuan kudus. Dan Paulus juga berkata begini, bahwa waktu saudara kita semua mengangkat roti perjamuan kudus, maka kita mengingat betapa kasihnya kepada saudara dan saya bahkan dunia ini, ya, sebagai peringatan akan aku, kata firman Tuhan, setiap kali kamu melakukannya,
kamu memperingati kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi sampai Yesus datang, kita akan selalu memperingati kematiannya lewat apa? Perjamuan kudus. Nah, di dalam perjamuan kudus Yesus katakan, roti dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Dan aku di dalam dia dan dia di dalam aku, dan aku akan membangkitkan pada air zaman. Yang pertama, mengapa kita harus perjamuan kudus? Berkat di dalam perjamuan kudus adalah, saudara, kita memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus, firman Tuhan ada di dalam saudara. Dan yang ketiga adalah kita dibangkitkan pada akhir zaman, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, ada kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara-saudara yang selama ini masih mengikuti, menguasai saudara, saudara berjuang untuk lepaskan. Saya berdoa hari ini ada terobosan baru terjadi. Dalam perjamuan kudus ada kekuatan yang dahsyat dari surga yang Roh Kudus sedang kerjakan, dan itu sedang terjadi. Karenanya akui. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Tuhan Yesus itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa dan segala kejahatan kita ketika kita mengakuinya. Karena itu akui, minta ampun, saudara-saudara, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ampuni semua pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa dari kami, jemaat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kalau selama ini kami belum memprioritaskan hidup kudus, kalau kami belum sungguh-sungguh di dalam mengejar kekudusan, Tuhan Yesus, kami tidak akan masuk surga bersama dengan Engkau kalau kami tidak hidup dalam kekudusan. Karena itu hari ini kami minta ampun di hadapan Tuhan. Mohon ampuni kami semua di hadapan Tuhan. Ampuni jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, mari Engkau memberkati roti dan anggur ini. Saudara-saudara yang sudah siapkan dan pegang roti saudara dan anggur, dan kita berdoa sebelum saudara-saudara untuk makan minum kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati roti dan anggur ini, memberkati roti dan anggur yang ada pada jemaat-Mu, pada anak-anak-Mu, pada hamba-hamba-Mu semua yang mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus, Engkau yang ambil alih, urapi roti dan anggur ini, sehingga benar-benar dari dalamnya ada kekuatan dari sorga, ada kuasa dari sorga yang kami dapatkan, terima, alami, rasakan. Kami bersekutu dengan tubuh-Mu, tubuh yang penuh dengan kemuliaan, tubuh yang sehat, tidak ada penyakit apapun. Kami bersekutu dengan darah-Mu. Darah-Mu menyucikan seluruh dosa kami, menguduskan seluruh hidup kami, sehingga kami layak. Darah-Mu mengampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan, bahkan dosa dari nenek moyang. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati roti anggur ini Bapa sebelum kami makan minum. Saudara-saudara, angkat roti yang ada di tanganmu masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus katakan begini ketika perjamuan dengan murid-murid. Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-murid semua dan berkata, ambillah, makan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari yang percaya makan sama-sama sambil katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara sudah makan, angkat perjamuan, yaitu anggur yang ada pada saudara masing-masing. Roh Kudus urapi anggur ini yang ada pada jemaat, urapi semuanya. Roh Kudus urapi dengan kuasa darah-Mu, dengan urapan yang tidak terbatas dari surga. Roh Kudus menyala-nyala di dalam anggur ini,
sehingga semua kutuk 7 turunan dari nenek kakek nenek moyang, kutuk penderitaan, kutuk ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, perjinahan, cabulan berhala-berhala, perdukunan, sihir-sihir, semua diputuskan. Nah, semua perjanjian-perjanjian dengan kuasa kegelapan dengan nenek moyang kami di waktu-waktu lalu diputuskan. Urapi anggur perjamuan kudus ini. Dan kami percaya mujizat terjadi. Waktu kami minum, ada terobosan baru. Anak-anak minum, ada terobosan baru. Sebabnya sesudah Yesus mengambil roti, ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, memberikannya kepada murid-murid dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa dunia. Ambillah dan minumlah. Saudara-saudara, apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari yang percaya, kita minum sama-sama sambil katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tanganmu saudara. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus mengalir. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sebagai doamu katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku. Haleluya, 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 haleluya. Apapun beban, apapun pergumulan saudara, apapun keadaan saudara saat ini, percaya dengan iman. Roh Kudus mengalir mengurapi saudara-saudara. Roh Kudus memeteraikan semua janji-janji Tuhan, baik dalam firman Tuhan, baik dalam perjamuan kudus. Roh Kudus sedang memeteraikan saudara. Roh Kudus sedang mengurapi saudara. Roh Kudus sedang memenuhi saudara. Roh Kudus sedang menjamah saudara. Penyakit-penyakitmu sudah disembuhkan. Ikatan-ikatan selama ini sudah dilepaskan. Semua belenggu-belenggu, roh jahat, kutuk-kutuk sudah dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hidup saudara hidup yang berbeda, hidup yang dikuduskan, hidup yang disucikan, hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, angkatlah kedua tangan. Setelah saudara mendengar firman Tuhan, menerima roti dan anggur dan terima urapan dari surga, ada kuasa yang sedang mengalir. Ya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami menerima mujizat dari surga. Kami menerima kebenaran dari surga. Kami menerima berkat dari surga. Kami menerima lawatan dari surga. Kami menerima urapan yang dahsyat dari surga. Dan kami dikuduskan layak bagi kerajaan surga. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Belas kasihan Tuhan Yesus turun untuk bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pertobatan terjadi di bangsa dan negara kami. Pemerintahan kami dimampukan dengan hikmat dari surga. Pengertian, pengetahuan dari surga. Mulai pemerintah pusat, kota, daerah, dalam nama Tuhan Yesus dimampukan. Dan semua penanganan medis untuk menangani corona, Tuhan Yesus tolong. Dan kami percaya corona sudah diangkat, corona sudah disingkirkan, dan mujizat sedang terjadi untuk Indonesia, bahkan seluruh dunia. Di dalam nama Yesus Engkau dipermuliakan. Saudara-saudara, percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan engkau. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu dalam leher, tuliskan itu dalam lauh hatimu, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Terimalah berkat dari surga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus melindungi keluar masukmu, menyediakan segala yang engkau perlukan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jaga hati dan terus hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama kita angkat pujian. Puji Tuhan, untuk pengumuman, minggu depan kita kembali untuk melaksanakan ibadah online pada akun YouTube GBI Visi Pemulihan Makassar. Kiranya jemaat Tuhan tetap setia dalam mengikuti ibadah online ini, walaupun dalam keadaan pada saat ini. Mari kita doakan wabah dan bangsa negara kita agar dipulihkan dan cepat berlalu. Dan untuk doa malam dan doa puasa, tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Kita memuji menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, bisa menghubungi bendahara umum atau dapat transfer ke nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.